Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hanafi dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raditya Masahid Jakarta, dengan NIM 185211241. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan kering kentang jos. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai data usaha. Untuk nama usaha sendiri yaitu kering kentang jos, tanggal berdiri 1 Desember 2021, untuk bidang usahanya kuliner, dan alamat usahanya di Kartasura. Untuk kalender yaitu 0822 2085 6488. Di sini yang pertama saya akan bahas mengenai besaran atau kapasitas produksi. Karena untuk meluncurkan produk baru itu tidak mudah dan secepat meluncurkan produk lama yang mungkin sudah dikenal di masyarakat, karena itu perkenalan produk terhadap konsumen sangat dibutuhkan. Dalam tahap ini pelayanan akan dilakukan dengan cara sederhana, yaitu menemui konsumen langsung dengan cara menjelaskan dan memberikan pengertian mengenai keunggulan produk kering kentang jos ini. Lalu untuk bahan baku, peralatan, sarana dan prasarana, di sini untuk mendapatkan bahan baku hampir sama sekali tidak mengalami hambatan yang berarti karena adanya pasokan dari pihak yang terkait dalam kebutuhan bahan baku dan adanya kerjasama dengan perusahaan yang memproduksi bahan tersebut. Bahan baku pembuatan produk kering kentang jos antara lain berupa kentang sebagai bahan baku utama. Untuk peralatan yang digunakan adalah kompor, gas, meja, wajan, kertas minyak, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahapan produksi sendiri dilakukan dengan cara yang pertama, kentang dipersiapkan dahulu lalu dikupas dengan bersih. Dalam tahap ini ada pencucian dan penguapan. Lalu untuk proses selanjutnya yaitu proses peranjangan, dan setelah itu ada penggorengan, dan di bagian akhir ada pencampuran bumbu dan penirisan. Kemudian jadilah produk kering kentang jos. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menampilkan gambar seperti gambar yang ada di sini, yaitu yang pertama ini adalah proses untuk pengelupasan kentang. Di sini dalam pengelupasan kentang dilakukan dengan cara sebersih mungkin agar kulit itu tidak menyatu dan tidak tercampur pada saat nanti proses selanjutnya. Kemudian setelah dikupas, nanti kentang itu dipotong kecil-kecil hingga seperti ini, lalu dicuci seperti gambar dengan bersih agar produk yang dihasilkan higienis. Kemudian setelah dicuci akan dilakukan penggorengan. Setelah penggorengan selesai, selanjutnya akan dilakukan dengan pencampuran bumbu yang sebelumnya telah dibuat. Kemudian untuk strategi pemasaran. Strategi pemasaran sendiri di sini saya menggunakan media-media seperti media Instagram, WA, Facebook, dan lain sebagainya. Nanti untuk media pemasaran offline-nya saya akan langsung menemui pelanggan-pelanggan atau konsumen-konsumen secara langsung dengan cara menjelaskan produk yang saya buat ini. Kemudian selanjutnya yaitu karena permintaan kering kentang jos pasaran mengalami peningkatan yang besar, nanti saya akan memadukan tim yang saya buat di sini untuk bekerjasama dengan semaksimal mungkin dengan cara kita nanti menganalisis apa saja yang dibutuhkan dalam tim ini dan untuk mengajukan kering kentang jos tersebut. Kemudian untuk analisis keuangannya di sini dilakukan untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, serta menilai apakah usaha dapat berkembang. Dalam pengajian aspek keuangan diperhitungkan beberapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan kegiatan bisnis. Hal-hal yang mendapatkan perhatian dalam penelitian aspek ini antara lain, yang pertama nanti di sini ada penghitungan biaya bahan baku atau variable cost, seperti yang telah
digambar untuk harga-harganya sebagai berikut. Dan untuk biaya tetapnya di sini MMT 2 buah dan total biaya penunjangnya masing-masing 30.000. Lalu untuk penghitungan bahan harga pokok penjualan atau HPP sendiri, nanti harga HPP per pieces kering kentang jos include pembungkus, yaitu kering kentang jos 1 pieces itu harganya 12.000. Dan analisis keuntungan, nanti total penjualan kering kentang jos itu kan 100 pieces. Nah, di situ dikalikan 12.000, nanti ketemunya 1.200.000 sehari. Untuk BIP per unitnya nanti 300 unit. Jadi untuk produksi 1 pieces kering kentang jos agar terpenuhi pengembalian modal kerja atau titik impas posisi tidak untuk atau tidak ruginya, maka harus mampu menjual sebanyak 300 unit atau diubah dalam periode waktu. Jika 1 kali produksi sehari, maka BIP akan tercapai pada waktu 300 per 100, maka 3 hari. Jadi dalam 3 hari nanti target kami yaitu 300. Untuk analisa laba ruginya seperti berikut. Dan dalam komunikasi organisasi di sini kami yang dilakukan antara karyawan dilakukan dengan secara langsung atau tatap muka. Seperti halnya ketika kita berbicara dengan orang lain tanpa adanya perantara atau media komunikasi sebagai pengantar pesan atau informasi. Tanpa adanya alat bantu komunikasi yang fungsinya sebagai media komunikasi menggunakan komunikasi langsung dengan berdiskusi terkait dengan pekerjaan yang bersifat terbuka. Kemudian kesimpulan dari sini, usaha kering kentang jos ini merupakan jasa di bidang kuliner, usaha yang sudah bisa dikatakan layak karena sudah memenuhi aspek-aspek dalam usaha. Kemudian untuk rekomendasi dari pembeli sendiri, nanti di sini saya merangkum ada 4. Yang pertama, diharapkan pemilik kering kentang jos ini lebih berinovasi kembali. Dan yang kedua yaitu diharapkan kering kentang jos lebih gencar dalam mempromosikan produk-produknya. Kemudian yang ketiga, bekerja dengan secara tim yang diperlukan agar bisnis yang dijalankan dapat berjalan. Kemudian lebih komunikatif lagi dalam menyampaikan produk supaya konsumen menjadi lebih tertarik. Sekian itu tadi mengenai penjelasan saya mengenai produk yang saya kenalkan, bisnis plan kering kentang jos. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.